kemudian mendapatkan masalah, maka yang lainnya akan segera merespon. Ini tidak lagi kemudian terjadi di tengah-tengah kita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pemersatu umat Islam yang menyatukan Islam yang selama lebih dari 13 abad. Umat Islam menjadi satu kekuatan yang diikat oleh ikatan ukhuwah dengan landasan akidah, landasan keimanan, dan dipimpin oleh seorang pemimpin, Amirul Mukminin, yang kemudian kita kenal dengan khalifah. Yang ini adalah warisan tertinggi yang dilahirkan, yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, "Kanat Banu Israil tazuhumul anbiya." Dulu Bani Israel urusannya selalu diurus oleh para nabi. Kullama halaka nabiun khalafahu nabiun. Maka umat manusia ini selalu urusannya diurus oleh para nabi. Satu nabi meninggal, maka diganti oleh nabi berikutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelahku tidak ada lagi nabi yang akan mengurus umat manusia, termasuk kemudian umat akhir zaman dengan rasulnya Rasul akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengurusi mereka dengan wahyu yang diturunkannya, sekaligus menjadi mukjizat kepadanya yang diwariskan kepada kita umatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Sesungguhnya Allah lah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, untuk menunjuki siapapun, untuk menunjuki kita. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan din yang hak. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk mengalahkan din-din yang lain. Maka dengan Islam, dengan din yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya. Maka din-din yang lain tidak akan ada yang bisa mengalahkan din yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kata Rasulullah SAW, "Wa innahu la nabiyya ba'di." Setelah aku tidak ada lagi nabi, fasayakunu khulafa. Maka ini yang menjadi warisan Rasulullah SAW. Umat ini dibimbing oleh Rasul dengan petunjuknya yaitu Al-Quranul Karim. Dan ketika Rasul meninggal, tidak ada lagi nabi, tapi akan dilanjutkan oleh para khalifah yang banyak. Mereka lah kemudian yang akan melanjutkan petunjuk baginda Rasul SAW dengan membawa din yang hak. Maka selama 13 abad umat Islam ini dibimbing dengan petunjuk dan din yang hak, dan mereka mendapatkan kemuliaannya lebih dari 13 abad. Tetapi apa yang terjadi ketika kemudian khilafah yang melanjutkan peran kenabian, yang memberikan petunjuk kepada manusia dengan din yang hak, itu tidak ada lagi, maka din yang hak ini tidak ada yang mengemban. Sekaligus kemudian petunjuk itu tidak ada lagi yang melaksanakannya. Umat tidak lagi tertunjuki, maka ini adalah titik lemah bagi umat Islam. Sejak saat itulah kemudian ketika umat Islam lemah, dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak lagi berpegang kepada din yang hak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimenangkan, maka umat Islam jatuh dalam kondisi yang hina. Umat Islam kembali terpuruk. Dan baginda Rasulullah SAW dalam satu kesempatan menggambarkan kepada Rasulullah SAW menggambarkan kepada para sahabat tentang kelak umat Islam akan mendapatkan kondisi yang tidak mengenakan, di mana kemudian umat Islam itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai hidangan, sebagai makanan yang dikerubuti oleh orang-orang yang lapar. Rasul menggambarkan ini, menunjukkan bahwa sebagaimana makanan umat Islam pada hari ini, ketika dicabik, ketika digerogoti, ketika dikunyah, dia tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali. Dia hanya pasrah dengan kondisi yang tengah menimpanya. Inilah yang terjadi, hadirin sekalian, kepada umat Islam. Lalu bagaimana kemudian solusi bagi perkara ini? Maka tidak ada lain, umat Islam harus kembali mengambil petunjuk yang dibawa oleh Rasul,
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan dinul haq, petunjuk yang hak, aturan hidup yang hak. Dengan demikian Allah menjanjikan liyudhhirahu 'alad dini kulli, dan Allah menjamin wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi dan kita tidak membutuhkan saksi-saksi yang lain kecuali saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Dan saksikanlah ketika petunjuk yang dibawa oleh Rasul, ketika din ini kembali kemudian ditegakkan, diemban oleh seorang khalifah yang akan kemudian memuliakan kembali umat Islam, mempersatukan lagi ukhuwah dengan landasan akidah, menjaga kehormatan umat Islam, maka tidak ada satupun kafir berani merendahkan kemuliaan umat Islam. Maka hadirin sekalian, solusi satu-satunya agar kemudian saudara-saudara kita termasuk muslim Uighur dan muslim-muslim yang lainnya bisa diselamatkan, tidak ada cara lain kecuali kemudian kita berharap kepada seorang khalifah. Karena nyata hari ini kita berharap kepada pemerintah-pemerintah muslim, bahkan di negeri ini pun yang konon mayoritas muslim, alih-alih kita berharap kepada mereka untuk menolong saudara kita di Uighur terhadap saudaranya sendiri yang ada di Indonesia, mereka persekusi, mereka bahkan menghapus ajaran jihad yang ini adalah puncak kemuliaan umat Islam yang akan menolong saudara-saudara kita di belahan dunia manapun. Ketika mereka dizalimi, ini malah dihapus dari negeri ini. Bahkan kemudian ajaran khilafah dihapus, hendak dicabut dari benak umat Islam. Ini artinya adalah pemerintah negeri-negeri muslim termasuk negeri ini menginginkan kondisi umat Islam tetap dalam keadaan kehinaan, menginginkan umat Islam tidak ingin bangkit, ingin tetap dijajah dengan penderitaannya. Oleh karena itu, hari ini tidak ada agenda terpenting dan harus menjadi qadiyah masiriyah, urusan hidup dan mati bagi umat Islam, urusan hidup dan mati bagi kita semua, yaitu menjadikan agenda dakwah penegakan syariah di bawah naungan khilafah menjadi agenda utama, menjadi qadiyah masiriyah, menjadi urusan hidup dan mati. Kenapa? Karena mati hanya sekali. Berjuang kita mati, tidak berjuang kita mati. Tetapi berjuang, mati dalam perjuangan, insya Allah ini adalah saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kepedihan hati ketika menyaksikan saudara-saudara kita, saya menyeru kepada antum semua yang masih memiliki keimanan di dalam dada-dadanya, mari kita rapatkan barisan, sing-singkan lengan baju kita, tatap ke depan harapan umat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam akan kembali dimenangkan. Tetapi kemudian mesti ada yang membimbing umat Islam, sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayakunu khulafa, akan datang para khalifah, dan kita mesti menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkannya. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.